Bagaimana perspektif saya kalau saya ada orang asuransi datang ke saya, kemudian bertanya, dan gimana sih caranya membangun strategi digital marketingnya? Maka inilah jawaban saya di video kali ini. Alright guys, kemarin malam saya barusan live dengan Pak Gema dari Astronaci Internasional. Jadi kita lagi ngebahas bagaimana caranya untuk membangun bisnis bisa besar sampai 50 miliar kemarin malam. Jadi kalau Anda belum nonton, tonton aja di IGTV saya, oke? Di @denisantoso di IGTV saya. Alright, so anyway, kemarin malam itu kita membedah sebuah funnel. Kita membedah sebuah funnel bengkel gitu ya. Tapi ketika sebelum kita melakukan pembedahan funnel kemarin, kita melemparkan sebuah pertanyaan. Jadi saya dan Gema melemparkan sebuah pertanyaan, kira-kira funnel apa sih yang mau dibedah gitu kan. Nah, apparently banyak juga yang bertanya tentang asuransi dan asuransi. Kayaknya hari ini asuransi lagi heboh banget ya. So it's a pro and cons juga, karena asuransi, Anda masih bisa menjalankan asuransi walaupun menjadi agent asuransi walaupun Anda masih bekerja di tempat lain. Jadi it's not a full time job, Anda bisa menjadi part time job gitu kan. Dan kemudian hasilnya juga katanya cukup lumayan. Saya sendiri bukan agent asuransi, by the way teman-teman, disclaimer di sini. Tetapi saya ingin membedah gimana sih caranya menggunakan digital marketing untuk agent asuransi. Alright, so karena itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan, jadi saya pengen share kepada Anda bagaimana perspektif saya kalau saya ada orang asuransi datang ke saya, kemudian bertanya, dan gimana sih caranya membangun strategi digital marketingnya. Maka inilah jawaban saya di video kali ini. Alright, so asuransi, kita analisa dulu ya. Siapa target market Anda? Always. Jadi setiap kali Anda nanya ke saya, setiap kali Anda datang ke saya, pertanyaan saya selalu balik, siapa market Anda? Jadi asuransi itu memang marketnya semua orang butuh asuransi, right? Even kayak bayi baru lahir pun bisa diasuransikan gitu kan. Itu gak ada masalah, itu benar-benar kayak semua orang bisa. Tapi siapa yang menjadi pilihan Anda? Apakah Anda mau asuransi jiwa atau asuransi kesehatan buat anak kecil, asuransi kesehatan untuk yang sudah lanjut usia, misalkan umur 60, bisa nggak masuk asuransi? Or asuransi kendaraan, or asuransi bisnis, perusahaan, building, bangunan. Mana yang menjadi target market Anda? Karena asuransi begitu luar biasa banget. Ya Anda bisa, saya mengcover semuanya. Oke, tahan dulu. Ya, Anda perlu menentukan satu dulu. Satu dulu berhasil, Anda mau semuanya terserah. Right? Jadi kerangka berpikirnya, ini saya berbagi kepada Anda adalah kerangka berpikirnya. Sehingga Anda nggak kesana kemari, tapi hasilnya minim. Saya mau Anda kesana kemari itu hasilnya maksimum gitu ya. Jadi maksimum result ya. So, target market Anda siapa? Apakah anak kecil? Apakah ibu yang baru melahirkan dan harus mengatur finansialnya sehingga dia membutuhkan asuransi untuk anaknya? Untuk apakah dana pendidikannya nanti ketika anaknya sudah dewasa, usia 15 tahun, 18 tahun, mungkin masuk kuliah butuh asuransi, butuh dana, ya bukan butuh asuransi, butuh dana pendidikan misalkan. Nah, mana yang menjadi sasaran Anda? Itu yang menjadi target Anda dulu. Ya, jadi saya tulis di sini satu, yaitu market. Jadi marketnya mesti clear. Nah, setelah marketnya clear, misalkan Anda mentarget orang-orang milenial, anak-anak muda milenial yang baru memiliki pekerjaan dan baru mendapatkan income, dan mereka harus mengatur dananya sehingga bisa membayar asuransi, bisa membayar misalkan cicilan motor misalkan. Terus habis itu harus beli rumah atau kos-kosan dan sebagainya. Jadi targetnya yang di sana. Let's say itu dulu. Misalkan di sini adalah milenial, oke? Milenial gini. Nah, berarti Anda sudah menentukan satu target market. Kedua adalah target market Anda ini apa sih yang ada di pikiran mereka tuh? Jadi apa yang ada di pikiran mereka saat ini tentang terkait financial. Jadi Anda perlu tahu dulu, asuransi ini urusannya apa sih? Jangan bilang asuransi itu urusannya kesehatan ya. Asuransi itu urusannya sama duit, financial, bukan urusan sama kesehatan. Kesehatan itu suplemen, nge-gym, diet, makan, itu kesehatan. Ya, tapi kalau asuransi jangan bilang itu kesehatan. Asuransi kesehatan, tetapi adalah memanage uang untuk urusan kesehatan. Urusannya itu di duit ya. Jadi Anda harus tahu dulu ini. Scope-nya di mana? Financial. Anda berada di financial business kan? Ini pertama nih. Ini dasarnya dulu ya, financial business gitu. Nah, di dalam ketika kita ngomongin tentang financial, maka apa sih yang menjadi concern dari si milenial tadi? Jadi di sini kita ambil, dari sini kita ambil ini, apa sih concernnya mereka? Concern mereka bukan asuransi, teman-teman. Jadi kalau Anda mentarget market mereka, bukan berarti nggak bisa. Tapi kalau Anda langsung nawarin mereka asuransi, mereka akan langsung cabut gitu.
Itu kenapa banyak sekali orang susah banget jualan asuransi. Either yang di prospek sebel banget, atau yang ngeprospek gak dapat closingan. Ya kan? Berarti ada gap di antara ini. Nah, sekarang concernnya adalah tadi saya bilang di sini mengatur financial. Mengatur financial ya. Financial planning. Ini concernnya di sini. Ya, kata kuncinya ini Anda harus tahu dulu. Ya, jadi lupakan ini red. Ini di kotak mereka enggak. Ini kita ngomong market ya. Di otak mereka adalah mengatur. Ini. Mengatur apa? Financial. Maka dari itu, berikutnya step keempat adalah konten apa yang membantu mereka mengatur finansial. Gitu strateginya. Maka tugas Anda habis ini adalah menentukan si milenial tersebut ini berada di platform apa. Nah, gini. Ya. Apakah mau pakai mau pakai IG atau dua mau pakai YouTube? Pilihan Anda. Alright. Ada di dua-dua, Dan. Pertanyaannya, sanggup nggak Anda hajar dua-duanya? Kalau Anda perhatikan saya bikin video YouTube setiap hari. Sanggup nggak Anda bikin video YouTube setiap hari kayak begini? Jangan-jangan disuruh posting IG sehari sekali aja nggak ada waktu. Bukan nggak ada waktu sih sebenarnya sih. Kalau kayak begitu sih, Anda nggak bisa ngatur waktu gitu aja. Karena IG itu kan, kalau Anda memang benar-benar nggak punya waktu, Anda bisa outsource gitu aja. Ya kan? Jadi bukan nggak ada, intinya Anda nggak mau gitu aja. Well, platform ini menjadi pilihan. Kalau ini kalau Anda nanya saya sekali lagi, saya suka tebar jala daripada mancing. Jadi saya akan melakukan yang namanya social media domination. Kalau social media domination. Kalau social media domination, berarti di mana aja? Nggak di sini saja. Dimanapun market saya berada. Bisa saja habis itu di sini ada Facebook, bisa saja ada LinkedIn, bisa saja ada Twitter, bisa saja ada TikTok. I don't care. Di mana market saya berada. Kalau nggak ada, saya nggak masuk gitu aja. Tapi kalau ada, saya masuk semuanya. Ya, jadi Anda mulai paham ya ini ya. Ini strategi urutan-urutan berpikirnya kayak begini. Nah, kemudian berarti ini tadi diisi, ini semua diisi dari sini. Nah, ini kan Anda lihat nih, terkait terus kan sekarang kan tentang apa? Financial planning. Yang perlu diperhatikan sekarang 6. Saya nulisnya apa ya enaknya di sini ya? Concern kali ya. Concern ya. Ini concern saya sih. Gimana caranya Anda create yang namanya new opportunity? Create new opportunity. Anda cek video saya tentang new opportunity ya. Opportunity. Dan jangan pakai no red ocean term. Nah, ini penting banget nih. Orang nawarin asuransi itu cuman menggunakan 3 kata biasanya. Asuransi, sakit kritis, dana darurat. Itu benar-benar red ocean term. Istilah-istilah yang red ocean. Dan ketika Anda melontarkan red ocean term tadi, alarm orang langsung berbunyi. Gua mau ditawarin nih asuransi ini. Gak mau ah. Mereka akan kayak 90% nolak gitu. Begitu mendengar kata-kata kunci tadi. Red ocean tadi. Saya kasih merah lagi di sini nih. Red ocean term ini. Ya. Asuransi. Apa? Coba sekarang yang sering Anda dengar gitu ya. Dana darurat. Oke. Apalagi? Sakit kritis. Dana pensiun. Oke. Do not use this word, guys. Jangan menggunakan kata-kata ini. Ini it's a big no. Ya, big no. Nah, terus gimana deh caranya? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Buka Google, buka YouTube. Anda Google di situ. Anda cari di YouTube situ. Strategi investasi dengan income 10 juta per bulan. Banyak banget men yang nulis itu. Anda lihat sekarang jumlah view-nya di situ. Jadi title, ini kita sudah ngomongin masuk ke ranah yang berikutnya yaitu hook, story, offer. Oke. Maka hook-nya tidak bisa pakai ini. Ini no.
Kita selalu hook beda sama basa-basi. Basa-basi itu cuman, basa-basi. Tapi yang disebut dengan hook itu bikin orang penasaran. Bukan basa-basi. Basa-basi itu nggak bikin orang penasaran. Hey, hari ini kamu gimana kabarnya waktu pandemi kayak begini? Udah punya asuransi belum? Nyebelin banget gak sih? Nggak bikin orang penasaran gitu. Ya, jadi hook itu harus bikin penasaran. Maka penasarannya adalah, misalnya, strategi finansial or strategi investasi, nggak ada masalah investasi, dengan atau misalkan anak milenial, strategi investasi anak milenial, ini ya misalnya nih ya, dengan income 10 juta per bulan. Ini contoh by the way. Anda bisa kreasiin sendiri lah, tergantung market Anda. Karena tadi di atas saya milihnya marketnya adalah milenial, maka di sini saya nulisnya adalah strategi finansial untuk anak milenial dengan income, atau strategi investasi anak milenial dengan income 10 juta per bulan. Gitu. Atau bagaimana cara mengatur supaya dengan 10 juta per bulan saya bisa mendapatkan apa gitu. Atau misalkan kemarin yang lagi viral tuh gaji 8 juta misalkan. Ditumpangin aja gaji 8 juta, ditumpangin. Tren keyword ini ditumpangin dan Anda bikin konten rutin. Ini menjadi hook. Nah, nanti di dalam penjelasannya, di dalam story-nya, ini story ya, ini baru boleh Anda masukin. Ini baru Anda masukin di story. Jadi ini Anda masukin di story, bukan di hook. Kesalahan banyak orang adalah memasukkan kata-kata kunci red ocean di hook. Itu bikin orang langsung ngabur semuanya. Maka Anda harus pakai hook yang orang kayak, hah, apaan sih, gue penasaran. That's it. Ya, tidak usah kata-kata lain-lain. Di mana di dalam sini nanti Anda bisa mengajarkan strategi investasi atau strategi financial planning untuk anak usia 22 sampai 30 tahun misalkan, atau 22 sampai 25 tahun. Strategi investasinya yang pertama adalah basic needs misalkan. Setelah basic needs-nya kecukupin, maka berikutnya adalah kita ngurusin tentang investasi. Habis itu kita ngomong dengan dana darurat, dana pendidikan maybe later karena belum merit gitu kan. Jadi ada strukturnya. Itu semua di story, itu semua di konten Anda. Right? Sehingga mereka itu diajarin tentang financial planning. Di dalam pelajaran tersebut membutuhkan asuransi salah satunya, dan salah lainnya adalah banyak hal lain gitu, kayak pengelompokan ini buat jalan-jalan, ini buat hobi, ini buat basic living, buat biaya hidup dan sebagainya gitu. Jadi dari semua yang diajarkan membutuhkan asuransi. Maka saya selalu mengatakan, Anda tonton juga video saya yang namanya 3 step. Ini works banget ya, 3 step profit framework. Ya, jadi yang pertama adalah create your why. Jadi ini pertama itu why. Anda munculin why-nya pakai social media. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, ini step 1 ya. Ini 1, 2. Di sini adalah show the how. Ya, jadi seterusnya how. Tunjukkan how-nya. Habis itu sell what-nya. Gitu. Jadi sama kan di sini kan? Ini di tribe. Di komunitas gitu. Jadi social media Anda adalah ngajarin tadi. Ngajarin tadi, sehingga mereka istilahnya pengen banget diaturin caranya gitu. Nah, kemudian bisa masuk ke tempat Anda. Ini loh caranya mengatur, ini loh 5 step, 5 langkah untuk mengatur financial planning untuk Anda, misalkan milenial gitu. Nah, di dalam pengaturan itu membutuhkan asuransi salah satunya, di mana di situ Anda menjual asuransi. Jadi caranya kayak begini. Ya, dan kok ribet banget ya? Well, kalau Anda bandingkan dengan satu-satu, memang kelihatannya ribet banget. Tetapi ini didesain sekali, habis itu jalan terus. Dan perhatikan teman-teman, ketika nanti Anda mencari di YouTube, yang tadi yang saya bilang, topik-topik seputar ini ya, topik saya warnain biru ini ya. Topik ini Anda cari di YouTube deh. Berapa view-nya? Coba lihat di situ. Berapa puluh ribu view-nya? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan bahwa ini ribet, ya Anda jangan masuk digital gitu aja. Kalau Anda prospek satu-satu, pertanyaan saya adalah sehari Anda bisa prospek berapa banyak? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Mau berapa banyak mencapai 1000 orang? 1000 orang. Berapa lama kalau offline? Ini pertanyaannya. Kalau online, satu video ini bisa sampai 20.000 kadang-kadang. Satu video doang. Nah, ini loh yang disebut dengan digital, itu perbedaan di sini. Makanya kenapa saya share kayak begini? Karena ketika Anda bisnis asuransi, agent asuransi, dan mau masuk ke dunia online, Anda harus memikirkan bahwa gaya permainannya beda banget. Orangnya sama, tapi kelakuan atau
activity-nya itu berbeda banget. Ini kerangka berpikirnya. Jadi saya pengen share pada Anda kali ini di video kali ini loh kerangka di mana saya berpikir itu seperti ini ya. Mulai dari marketnya, mulai dari asuransi itu di bidang apa sih? Oh, financial. Oke, kita financial. Berarti concern-nya apa nih? Concern orang terhadap financial adalah bagaimana caranya mengatur financial. Maka kalau Anda perhatikan, konten-kontennya Joska kemarin itu heboh banget kan, sempat heboh banget kan kemarin, dimana isinya adalah tentang financial anak milenial gitu, booming banget. Dan saya tahu dia juga menjual asuransi karena tim saya datang ke acaranya dia menjual asuransi juga ya. Jadi macam-macam yang dijual. Jadi kalau sekarang Anda bertanya jualan asuransi bisa nggak ya? Ya itu caranya udah saya kasih lihat dan udah ada benchmarknya, udah ada yang ngelakuin juga gitu. Kontennya apa? Kontennya about financial planning kan. Habis itu dipilih platformnya. Juska kemarin kebetulan hanya memilih Instagram aja. I don't think ada YouTube-nya ya. Atau Facebook, atau LinkedIn, atau Twitter, atau TikTok gitu. Kayaknya nggak kesana dia. Dia fokus di Instagram aja. Ya, nah kemudian konsepnya ada creating new opportunity ya. Tonton video saya tentang new opportunity. Yang penting adalah tidak menggunakan kata-kata red ocean. Anda menggunakan kata-katanya kayak tadi. Nah, kayak gini-gini. Kayak begini-begini. Ya, jadi cari apa yang tidak menggunakan kata-kata ini. Habis itu kita menggunakan yang namanya 3 step profit framework gitu kan. Ini step ketiga saya nggak bahas di sini. Anyway, karena di sini nanti beda lagi gitu. Cukup step kedua aja Anda udah make money harusnya. Nah, kemudian dari sini tinggal dikasih iklan, dikasih ads doang. Buat traffic masuk ke sini, mereka lihat why-nya, mereka tertarik, mereka akan ke sini belajar dan akhirnya mengontak Anda. Oke, saya mau dong diaturin asuransi saya. Buat saya berapa sih? Ya, kan orang nggak ada gambaran ya. Ternyata asuransi ada yang 500 ribuan sebulan. Tapi ada yang puluhan juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta sebulan. Ada lebih dari itu juga banyak gitu kan. Ada yang ratusan juta gitu. So, ini kerangkanya teman-teman. Asuransi bisa nggak dibuat funnelnya? Bisa. Bisa nggak pakai list building mastery? Bisa. Buat Anda yang belum join list building mastery, langsung aja listbuildingmastery.id. Saya kan ngajarin ini detail banget dan step-stepnya juga. Supaya asuransi Anda juga bisa jalan secara online. Tinggal Anda mau nggak create ini semua. Karena Anda harus bikin konten, men. It's not my job ya untuk bikin konten ya. Ini bukan bisnis saya, ini bisnis Anda gitu asuransi. Jadi Anda yang harus bikin semuanya ini. Kontennya apa, platformnya apa. Anda yang harus mikirin semuanya gitu. Ini semua itu baru step 1. Baru step 1. Oke? Belum dibawa ke sini gitu. Jadi Anda yang harus ngelakuin semuanya. Alright, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan bagaimana sih caranya membangun bisnis asuransi, funnelnya dan sebagainya melalui online atau digital marketing. Alright? Buat Anda yang belum join, langsung join aja ke listbuildingmastery.id. See you inside guys. Bye-bye.